Assalamualaikum teman-teman. Berikutnya mari kita berdiskusi tentang an exemplar of critical, political society, dan reflexive ontology, the case of critical transnationalism. Namun sebelum itu, mari kita lihat video berikut ini. Sawasdee แม่ที่ดีเป็นยังไง คือแม่ที่หาของดีๆให้ลูกกิน คือแม่ที่ซื้อของดีๆให้ลูกใช้ แล้วฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ยังไง เอาสิ 2 ห่อค่ะ เอานะมีบัตรไหมเนี่ยจ่ายด้วยบัตรราชการก็ได้นะนี่ชมพู่ลุงแถมให้เอาไปเด้อ ไม่เป็นไรจ้ะ ฉันไม่ชอบให้ใครมาสงสาร ถึงฉันจะไม่ใช่แม่ที่ดี แต่ฉันจะเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูก ฉันมาเก็บค่าเช่าทั้งวันก็ไม่เห็นหัวเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน เงินน่ะให้มันตรงเวลาหน่อย ถ้าไม่มีเลยย้ายออกไปเลย แต่ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหน ฉันก็ไม่มีทางเป็นแม่ที่ดีได้เลย ใช่ ซื้อน้ำมันขวดหนึ่งจ้า ชมพู่ลูกสาวของคุณร่างกายขาดสารอาหารนะครับ เด็กในวัยนี้ควรจะต้องทานอาหารให้ครบ5 หมู่ไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเด็กครับหมอขอตัวก่อนนะครับ แต่แม่คนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก ไอ้ปางจะซื้อนมไปฝากลูกเหรอเอาไปเถอะฉันให้ ใจจ้ะขอบใจจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวนะฉันฝากนี่ไปให้ชมพู่ด้วย เห็นว่าของเดิมเนี่ยมันพังหมดแล้วเอาเด็กเข้าไป ทำไมลุงต้องมีกับคนอื่นขนาดนี้ด้วยคะ ก็คนเคยลำบากมาเหมือนกัน ก็ต้องช่วยเหลือกันสิเธอน่ะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะแม่ปาง ถ้าหนูทำงานได้เมื่อไหร่ หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆนะคะ รักแม่ที่สุดในโลกเลย หนูจะวาดการ์ดวันแม่ให้แม่ค่ะ หนูจะทำงานให้ได้เงินเยอะๆ หนูสงสารแม่ เห็นแม่เหนื่อย หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆให้พุงกลางไปเลย หยิบเป็นกองหนึ่งเลยลุงแถมให้ ขอบคุณค่ะ ทั้งหมด311 บาทลุงกิ๊บแก่300พอ ไม่ว่าฐานะไหน หัวใจแม่ยิ่งใหญ่เสมอ ขอบคุณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกรุงไทย ที่ทำให้ฉันทำหน้าที่แม่ได้ดีกว่าเดิม Baik teman-teman, iklan yang baru saja kita lihat saya ambil dari YouTube. adalah iklan layanan masyarakat dari Thailand untuk mengedukasi warganya agar berkenan menggunakan kartu kesejahteraan.
Kalau di Indonesia sama seperti KIS mungkin ya gitu. Jadi diceritakan seorang ibu single parent dengan kondisi ekonomi yang lemah menolak menggunakan kartu kesejahteraan. ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ชอบให้ใครมาสงสาร Nah, itu dia bilang, saya tidak suka dikasihani, begitu ya. Sebuah prinsip sebenarnya ya. Nah, tapi suatu hal merubah pemikirannya ketika putrinya sakit. Dan dokter mengatakan bahwa putrinya sakit karena kekurangan gizi. ลูกสาวของคุณร่างกายขาดสารอาหารนะครับ เด็กในวัยนี้ควรจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่งั้นจะ Nah, dari situ beliau sadar bahwa beliau membutuhkan kartu kesejahteraan untuk bisa memberikan putrinya makanan yang bergizi dan kehidupan yang lebih baik. Teman-teman sekalian, ada yang menarik dari iklan ini, bahwa iklan ini menggunakan pendekatan filosofi from below. Iklan ini tidak hanya berbicara tentang hubungan personal, tetapi juga tentang struktur sosial yang lebih luas. Mari kita analisa iklan ini sesuai dengan tema kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, an exemplar of critical political society bisa diartikan sebagai filsafat, bisa dipahami dan dikembangkan dari perspektif bawah, yaitu melalui pengalaman praktis, keseharian, dan suara yang sering terpinggirkan dalam manajemen. Fokusnya pada bagaimana pemikiran filosofis dapat muncul bukan hanya dari teori besar atau tradisi akademis barat, tetapi juga dari praktik manajerial sehari-hari, pengalaman, dan konteks sosial budaya yang beragam. Nah, dalam iklan tadi menggambarkan kehidupan seorang ibu yang penuh pengorbanan untuk anaknya dengan adegan-adegan sederhana seperti merawat, menemani anaknya dalam suka maupun duka, menunjukkan bahwa cinta seorang ibu adalah fondasi kehidupan keluarga, gitu. Nah, di sini sang ibu berperan sebagai bagian dari political society, yaitu kelompok masyarakat yang berada di luar kuasa institusional, tapi justru melalui pengorbanan sehari-hari mereka membangun stabilitas sosial. Dengan kata lain, tindakan personal sang ibu adalah bentuk politik dari bawah yang memelihara kehidupan. Nah, sementara itu, dari teori refleksif ontologi critical transnationalism, di sini bahwa disampaikan kesadaran teori dan praktik organisasi selalu dibentuk oleh posisi sosial, sejarah, dan konteks global. Critical transnationalism dijadikan contoh bagaimana filsafat organisasi bisa menghubungkan pengalaman lokal dengan struktur global. Pendekatan ini mengajak untuk melihat bagaimana globalisasi, migrasi, dan hubungan antar negara ini mempengaruhi praktek manajerial. Sehingga filsafat manajemen itu tidak hanya berpaku pada pengalaman barat, tetapi harus membuka diri terhadap perspektif lintas negara juga lintas budaya. Nah, dari iklan tadi juga memperlihatkan bagaimana pengalaman yang sangat lokal seperti kasih sayang seorang ibu itu ternyata dapat melintasi batas negara. Walaupun iklan tadi diproduksi di Thailand, tapi iklan tersebut tetap relevan dan menyentuh hati audiens Indonesia, bahkan global. Karena di samping ada subtitle Indonesia, iklan tersebut juga didistribusikan melalui platform transnasional seperti YouTube, gitu. Sehingga pesan universal tentang cinta dan pengorbanan ibu bisa diterima lintas budaya. Ini menunjukkan bagaimana kisah-kisah lokal itu bisa beresonansi dalam arus global. Jadi teman-teman, melalui iklan sederhana ini, kita belajar bahwa sebuah cerita personal sebenarnya membawa dua lapisan makna. Yang pertama, mengungkapkan struktur sosial politik yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu critical realism tadi. Dan yang kedua, menunjukkan bagaimana narasi lokal bisa berinteraksi dengan audiens global melalui media transnasional, yaitu di sini critical transnationalism tadi. Kesimpulan dari bab ini menegaskan bahwa filsafat dalam studi manajemen perlu lebih inklusif, kritis, dan juga kontekstual. Filsafat tidak hanya turun dari atas atau grand teori, tapi juga harus lahir dari bawah melalui pengalaman nyata dari bekerja, masyarakat, dan juga konteks sosial politik.
Jadi dengan mengadopsi pendekatan seperti critical realism dan critical transnationalism, studi manajemen bisa lebih relevan dengan tantangan kontemporer termasuk isu keadilan sosial, globalisasi, dan keberagaman perspektif. Oke teman-teman, berikutnya mari kita lanjutkan diskusi kita di bab 4, The Road Ahead for Management and Organizational Philosophy. Check this video. Ada Indomie yang selalu hadir saat semangat dibutuhkan. Makasih, Bu. Saat sebarkan dukungan untuk negeri. Ini, Pak. Saat berusaha untuk lalui tantangan. Indomie seleraku selalu iringi tekad Indonesia. Indomie seleraku. Baik teman-teman, mari kita kaitkan dengan bab 4. Nah, teman-teman sekalian, iklan tadi itu memuat muatan-muatan yang sesuai dengan bab 4. Yang pertama adalah dari sisi etika dan keadilan sosial. Sesuai dengan teori, etika dalam manajemen tidak lagi cukup hanya mengurus strategi, efisiensi, atau profit, tapi harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam praktik organisasi. Dan keadilan sosial ini menurut studi manajemen pada masa depan harus memprioritaskan isu-isu seperti kesetaraan, keberlanjutan, dan distribusi sumber daya yang adil. Nah, dalam iklan tadi, Indomie tidak sekedar menjual mie instan, tapi mengkomunikasikan nilai hidup bersama, cinta keluarga, dan keberlanjutan hubungan emosional dengan masyarakat. Dan sisi keadilan sosial ditampilkan lewat representasi beragam lapisan masyarakat dan gagasan bahwa semua orang layak didukung dalam perjuangan hidupnya. Sementara itu, pada sisi perspektif dan pluralitas, keterbukaan pada keragaman harus membuka ruang untuk berbagai cara pandang, pada sisi etika, politik, epistemologi, hingga keberlanjutan. Nah, dengan pluralitas, studi organisasi diharapkan lebih reflektif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan global. Adegan-adegan seperti anak remaja yang berlatih atau berkarya, orang dewasa yang bekerja atau beraktivitas menunjukkan bahwa produk tersebut hadir dalam keseharian mereka. Hal ini menunjukkan perspektif dari sisi pekerja atau masyarakat produktif. Sementara itu, adegan kebersamaan keluarga lintas usia dari anak, orang tua, hingga kakek nenek merupakan perspektif lintas generasi dan lintas peran sosial. Nah, inilah yang disebut pluralitas perspektif, yaitu bahwa kesadaran organisasi modern harus mendengar, memahami, dan melibatkan beragam kelompok sosial dalam narasinya, seperti dalam iklan Indomie tadi. Berikutnya, pada dialog antar disiplin. Studi manajemen itu tidak bisa lagi hanya dikaji dari ekonomi atau teori organisasi, tapi perlu melibatkan perspektif filsafat, etika, politik, sosiologi, ekologi, bahkan teknologi, agar teori dan praktek organisasi menjadi lebih kaya, lebih reflektif, dan lebih siap dalam menjawab tantangan global. Nah, dialog lintas disiplin ini juga akan mendorong inovasi epistemologis, yaitu cara baru dalam memahami realitas organisasi dengan menggabungkan metode, teori, dan nilai dari berbagai. Nah, dalam iklan Indomie tadi, iklan itu menyatukan berbagai bidang kehidupan dari pendidikan, kerja, seni, keluarga ke dalam satu narasi yang utuh. Ini mencerminkan konsep dialog lintas disiplin, yaitu organisasi tidak hanya melihat konsumen dari sisi ekonomi, tapi juga harus mengaitkan nilai budaya, sosial, pendidikan, dan juga emosi. Dalam iklan juga ditampilkan berbagai disiplin kehidupan dari pendidikan, seni, ekonomi, budaya. Ini merupakan wujud dari dialog lintas disiplin.
Iklan ini menunjukkan bahwa organisasi modern itu harus memahami dan merespon beragam dimensi kehidupan, bukan hanya profit bisnis. Berikutnya, dari sisi perspektif. Secara teori, studi filsafat manajemen ke depan itu harus visioner, yaitu memikirkan bukan hanya kondisi saat ini, tapi juga tantangan dalam masa depan. Dan tantangan global yang dimaksud ini meliputi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, kesetaraan gender, serta perubahan teknologi digital. Nah, filosofi organisasi masa depan ini juga perlu fleksibel, inklusif, dan juga terbuka terhadap pluralitas perspektif. Jadi, dengan sifat prospektif ini, manajemen tidak lagi hanya fokus pada laba jangka pendek, tetapi bagaimana membangun nilai jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dalam iklan Indomie tadi, ada narasi hingga nanti itu memberikan pesan keberlanjutan dari Indomie. Juga ada lintas generasi dari mulai anak hingga dewasa serta keluarga itu menunjukkan kesinambungan dari generasi ke generasi. Sehingga organisasi memang harus relevan dengan kebutuhan baru. Dan ada juga adegan yang memunculkan semangat, tekad, dan perjuangan. Ini merupakan simbol bahwa organisasi perlu mendukung perubahan positif dan aspirasi masyarakat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Syahal Permana. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu filosofi from below. Jadi bab ini membahas bagaimana filsafat kritis itu berusaha untuk menghubungkan pemahaman tentang dunia dengan praktik nyata dalam kehidupan sosial dan kerja. Jadi titik tolaknya itu diambil dari pemikiran Karl Marx yang menekankan pentingnya mengubah dunia, bukan hanya untuk menafsirkannya saja. Namun, pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menolak filsafat, melainkan sebagai kritik terhadap pemikiran yang tidak peduli pada kondisi material masyarakat. Jadi penulis menguraikan 6 aliran utama dari filosofi from below. Yang pertama adalah analisis basis kelas, yang kedua adalah filsafat feminis, yang ketiga adalah pendekatan postkolonial, yang keempat adalah kajian subaltern studies. Yang kelima itu adalah konsep masyarakat politik yang menggambarkan realisme kritis. Kemudian yang keenam adalah transnasionalisme kritis yang menekankan refleksi atas realitas global. Selanjutnya ada The Philosophy of Class Conflict. Jadi Marx dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh karena kemampuannya untuk memahami munculnya kapitalisme, kontradiksi yang ada di dalamnya, serta hubungan sosial yang terbentuk dari konflik kelas. Jadi meskipun sering menampilkan retorika yang seakan meremehkan filsafat, karya besar Marx itu seperti Das Kapital tetap menunjukkan kedalaman pemikiran filosofis, terutama dalam menafsirkan realitas sosial sebagai sesuatu yang terbentuk secara historis. Pendekatan Marxian ini dipandang sebagai cara yang reflektif, dinamis, dan juga itu terbuka terhadap berbagai metode. Namun ada juga pemikir yang lebih memilih pendekatan realis yang dianggap lebih solid. Mereka sering menolak posisi reflektif dengan menyebutnya sebagai relativis. Meski sebenarnya tradisi Marxian ini mencakup spektrum yang luas, yaitu mulai dari pemikiran Gramsci hingga Fanon. Jadi dalam analisis kelas ini, sebagian menggunakan pendekatan realistis, sebagian itu lebih kritis dan reflektif, namun semuanya itu tetap anti-positivis. Jadi contoh dari analisis realitas ini ditunjukkan oleh Catherine Stone dalam studinya mengenai industri baja di Amerika, yang memperlihatkan bagaimana pekerja itu sengaja dibuat kehilangan keterampilan oleh pihak manajemen, bukan karena teknologi semata. Kemudian, teori proses kerja yang dikembangkan oleh Braverman dan Burawoy menekankan bahwa tempat kerja adalah arena pertarungan yang dimana teknologi dan bagian kerja itu digunakan untuk mendapatkan persetujuan yang sebagian dari para pekerja. Jadi di dalam organisasi itu, pemikiran Karl Marx masuk dalam konsep materialisme historis yang mencakup nilai lebih, eksploitasi, perjuangan kelas, alienasi, kontradiksi, dan ideologi. Namun, Marxisme mengalami penurunan legitimasi pada 1980-an hingga 1990-an karena sering diidentikan dengan kebijakan ekonomi Uni Soviet. Selanjutnya adalah Changing the Subject, The Case of Feminist Philosophy.
Jadi filsafat feminis itu berangkat dari suatu gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya sudah lama hadir dalam pemikiran politik. Jadi meski istilah feminisme sendiri itu baru muncul pada abad 19 melalui Charles Fourier, pemikir seperti Mary Wollstonecraft dan kemudian Simone de Beauvoir menegaskan bahwa menjadi perempuan bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan konstruksi sosial. Peran ini melahirkan gelombang kedua feminisme yang menekankan bahwa berbagai konsep yang dianggap netral seperti kepemimpinan atau strategi sebenarnya itu syarat dengan rujukan maskulin karena itu perlu dibongkar. Feminisme itu kemudian berkembang sebagai pendekatan filsafat dari bawah yang berangkat dari pengalaman nyata perempuan di tempat kerja dan perjuangan melawan ketidaksetaraan. Beragam aliran muncul di dalamnya. Jadi feminis radikal itu menekankan perbedaan gender sebagai dasar solidaritas yang bebas dari rujukan laki-laki. Feminis sosialis melihat eksploitasi perempuan sebagai bentuk khusus dari penindasan kelas yang kerap diabaikan dalam Marxisme. Bagian besar mikir feminis menggunakan pendekatan konstruktivis untuk membongkar dan mengatasi patriarki, bahkan hingga meninjau ulang teori tentang diri, perilaku, dan seks itu agar bebas dari asumsi patriarkal. Dalam perkembangannya, filsafat feminis juga melahirkan suatu perdebatan internal. Jadi feminis postkolonial itu menolak dominasi perspektif Barat yang sering menjadikan perempuan yang tidak berkulit putih itu sekedar objek yang perlu diselamatkan. Jadi mereka menuntut pengakuan atas keberagaman pengalaman perempuan di luar kerangka yang liberal Barat. Jadi secara keseluruhan, filsafat feminis ini menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial. Patriarki merupakan struktur penindasan yang bisa ditantang. Berarti kerja itu syarat dengan pembagian basis gender dan lain-lain. Kemudian postcoloniality as a case of critical constructivism. Jadi kolonialisme ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari eksploitasi. Satu contohnya dapat dilihat dari dokumen terkenal karya Lord Thomas Macaulay berjudul A Minute on Indian Education yang menjadi dasar kebijakan pendidikan Inggris di India. Jadi melalui kebijakan ini, kemampuan berbahasa Inggris jadikan penanda status sosial dan dibentuklah kelas baru yaitu pria yang terjajah. Orang India cara darah dan warna kulit hitam India, tetapi berperilaku, berpikir, dan berbudaya seperti orang Inggris. Kelas ini berfungsi sebagai suatu perantara antara penjajah dan rakyat yang banyak, sekaligus memperkuat struktur kekuasaan kolonial. Namun, kelompok ini juga mengalami keterasingan karena meski menginternalisasi nilai kolonial, mereka tetap dianggap rendah oleh penjajah. Kemudian, setelah setelah Perang Dunia II, banyak negara itu merdeka secara politik, tetapi belum sepenuhnya bebas secara epistemologis. Jadi dunia pasca kolonial ini tetap berada dalam suatu tatanan yang neokolonial, yang dimana mantan penjajah itu tetap menguasai politik dan ekonomi global. Suatu kebijakan kolonial ini berubah wujud menjadi suatu kebijakan pembangunan. Sementara teori modernisasi itu menggantikan suatu wacana lama untuk mengatur third world country atau dunia ketiga. Jadi misalnya laporan PBB pada tahun 1951 itu menyatakan bahwa kemajuan ekonomi hanya bisa dicapai jika filosofi kuno, institusi sosial tradisional, dan juga ikatan budaya itu dibongkar, walaupun itu menyakitkan bagi masyarakat lokal. Jadi dengan demikian, modernisasi itu dipaksakan dalam kerangka kapitalisme, terutama sebagai tandingan terhadap model pembangunan Soviet pada masa Perang Dingin. Respon negara-negara baru ini bervariasi. Sebagian elit pasca kolonial itu yang merupakan itu justru menginternalisasi pola pikir paternalistik kolonial. Namun, muncul juga kritik tajam dari para ilmuwan dunia ketiga yang berasal dari Marxisme, seperti Dependencia School di Amerika Latin, yang dimana sosiolog Hamza Alavi dari Pakistan dan sejarawan Dede Kosambi dari India. Kritik mereka ini menegaskan bahwa pembangunan seringkali hanyalah bentuk baru dari imperialisme. Namun, akar pemikiran pasca kolonial itu sebenarnya lebih tua, yaitu dalam tradisi anti-kolonial. Tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon, Aimé Césaire, Gandhi, Ho Chi Minh, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, dan lain-lain itu semuanya memberi dasar bagi teori pasca kolonial. Jadi Fanon misalnya dalam Black Skin White Marks menguraikan bahwa dampak psikologis kolonialisme itu terhadap kaum terjajah, khususnya elit terdidik itu mengalami suatu alienasi identitas.
Jadi itu pada kajian pasca kolonial itu terdapat suatu tiga konsep utama yang paling sering dipakai. Di dalamnya itu terdapat orientalisme oleh Edward Said. Yang pertama ini, orientalisme ini dipahami sebagai suatu institusi barat untuk mendominasi Timur melalui representasi sebagai menggambarkan Timur itu sebagai primitif ataupun irasional. Jadi dalam dunia manajemen, orientalisme itu terlihat dalam praktik modernisasi yang sesungguhnya itu eksklusif dan diskriminatif. Jadi penelitian itu menunjukkan bagaimana program manajemen keragaman, proses pariwisata, ataupun kebijakan bangunan itu kerap mengulangi suatu mitos kolonial seperti masyarakat tak berubah ataupun orang timur itu tidak beradab. Jadi namun orientalisme itu juga dilawan. Misalnya bekerja di anak perusahaan MNC menggunakan perilaku yang dianggap tidak rasional sebagai bentuk perlawanan. Yang kedua adalah hibriditas oleh Baba, Hall, dan Chanslini. Jadi hibriditas ini adalah kondisi ketidakbermilikan yang bisa menimbulkan ruang subversi. Jadi kadang itu muncul lewat mimikri ataupun peniruan sebagian perilaku kolonial dengan suatu sentuhan lokal. Jadi contohnya ya adalah olahraga kriket. Jadi permainan yang awalnya dari Inggris ini justru berkembang menjadi simbol identitas dan perlawanan di Karibia dan juga Asia Selatan. Jadi dalam studi organisasi, hibriditas itu membantu menjelaskan bagaimana eh, aktor-aktor lokal itu mengadaptasi wacana manajerial Barat untuk keuntungan mereka sendiri. Yang ketiga adalah esensialisme strategis oleh Spivak, yang dimana Spivak berargumen bahwa subaltern, khususnya perempuan miskin di third world, itu sering tidak terdengar dalam wacana Barat karena kerangka diskursif itu memang membungkam mereka. Namun, ia juga memperkenalkan gagasan esensialisme strategis. Jadi, meski esensialisme itu berbahaya dalam konteks politik perlawanan, sebuah kelompok bisa mengklaim sebuah identitas yang esensial, misalnya sebagai perempuan ataupun sebagai orang Afrika untuk tujuan strategisnya. Jadi, dalam manajemen, konsep ini digunakan untuk membuka ruang bagi suara Afrika ataupun suara perempuan Latin maupun studi ketidaksetaraan gender, ras, dan juga identitas dalam organisasi. Kemudian Neo-Gramscian filosofi Subaltern Studies. Jadi gerakan Subaltern Studies pertama kali ini muncul pada tahun 1982 melalui sekelompok sejarawan India dan Inggris yang berusaha untuk mengoreksi bias elitis dalam historiografi kolonial. Jadi selama ini sejarah kolonial lebih baik ditulis dari sudut pandang penguasa sehingga menyingkirkan suara kelompok yang terjajah. Jadi terinspirasi dari karya E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, para sejarawan ini menggunakan konsep Gramsci untuk membaca sejarah resmi dengan cara yang berlawanan arah atau against the grain. Jadi agar dapat memulihkan agensi kelompok subaltern. Seiring waktu, pendekatan ini berkembang menjadi suatu metodologi yang serius dengan melibatkan teori James G. Scott tentang perlawanan sehari-hari petani, pemikiran Raymond Williams mengenai hubungan antara Marxisme dan sastra, serta kritik Gian Prakas terhadap metode ilmiah Barat dalam konteks India modern. Jadi dengan demikian, Spartan Studies ini meluas tidak hanya pada sejarah kolonial, tapi juga pada kajian ideologi elit secara lebih umum. Satu studi awal itu dilakukan oleh Dipesh Chakrabarty dalam bukunya Rethinking Working Class History. Jadi dia menulis sejarah buruh pabrik Jude di Kalkuta dengan menggabungkan historiografi Marxis, analisis hermeneutik, dan perspektif Gramscian. Jadi dia menegaskan bahwa kapitalisme di India itu tidak sepenuhnya menggantikan sistem lama, melainkan mengakomodasi hubungan feodal di jantung pabrik modern. Jadi dengan cara ini, Chakrabarty menunjukkan bahwa analisis kelas Marxis yang berbasis pengalaman Eropa tidak sepenuhnya cocok dengan India karena konteks sosial dan budaya yang berbeda. Jadi konsep bertanya praktik-praktik pramodern di tengah kapitalisme global juga terbukti relevan dalam studi organisasi. Contohnya dalam penggunaan mesin USG portable buatan General Electric di pedesaan India yang justru dipakai untuk menentukan jenis kelamin janin dan mendorong praktik aborsi selektif terhadap bayi perempuan. Melalui pendekatan subaltern historiografi, para peneliti dapat mengkaji dampak masuknya
perusahaan multinasional ke wilayah pedesaan yang sebelumnya relatif terpisah dari logika kapitalisme global. Jadi kerangka subaltern juga digunakan di bidang pemasaran untuk mengkritisi bagaimana kapitalisme global ini menyamakan kebebasan dengan konsumsi, serta meneliti cara konsumen subaltern untuk menolak narasi tersebut. Namun, penerapan yang paling kaya itu justru dapat dikatakan dalam akuntansi. Jadi akuntansi dibaca bukan hanya sebagai bahasa imperialisme yang menentukan, tapi juga sebagai potensi bahasa perlawanan dan emansipasi. Jadi studi oleh Chandana Alwatek dan Danture Wickramasinghe itu terhadap sebuah perusahaan di Sri Lanka menunjukkan bahwa akuntansi dapat berfungsi sebagai teknologi yang hegemonik yang membuat kelompok subaltern dapat diatur dan dieksploitasi. Meski demikian, kelompok ini mampu menciptakan bentuk akuntansi alternatif yang bersifat emansipatoris. Jadi mereka menggunakan akuntansi untuk mencatat kerja domestik berbasis kekerabatan, kemudian menilai kembali akuisisi tanah yang diperoleh secara koersif, menamai ulang tanah yang tidak berkepemilikan sebagai ruang milik komunitas, serta menegaskan peran kelompok pekerja dalam menganalisis dan menafsirkan laporan akuntansi maupun tata kelola. Sekian dari saya. Terima kasih.